Saya mau menggaris Ya, Anda kembali di Breaking News atau TV One. Saat ini Anda mendengarkan sidang sengketa Pilpres 2024 yang saat ini tengah diperiksa ataupun juga menghadirkan pembuktian dari saksi ahli Leoni Lydia selaku ahli teknologi dan informasi dari Universitas Pasundan. Dan kita simak bersama pembuktian yang akan dihadirkan pada sidang kali ini. Lalu dilakukan perhitungan ya yang menghasilkan C1. Pada saat pemungutan itu hasilnya adalah kotak suara dan hasil pencoblosan. Lalu dihitung pada fase penghitungan yang menghasilkan C1 hasil. Kemudian dari petunjuk yang saya baca dari yang diunggah bahwa itu KPPS lah yang mengunggah dan disimpan di database Sirekap. Nah, kotak suara dan C1 itu dibawa ke kecamatan. Di sini dilakukan rekapitulasi untuk kecamatan. Dan hasil dari tahapan ini ada yang namanya formulir D dan itu bertahap-bertahap sampai dengan nasional. Dari pemahaman ini saya mempertanyakan kenapa KPU memberikan hak edit dari kontroversi penggelembungan suara Sirekap pada kabupaten kota. Saya merasakan keganjilan di sini dan prospek pada pelanggaran keamanan informasi yang bisa menyebabkan manipulasi suara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bisa masif. Slide berikutnya. Ini yang merah-merah itu sebagai analis saya beri catatan bahwa itu seharusnya tidak diberikan, yaitu di PPK ada edit, bisa mengedit C1, juga di KPU kota itu harusnya tidak ada karena ini akan melanggar prosedur keamanan informasi. Lanjut. Nah, dari hasil memahami workflow tadi, lalu proses itu saya coba merekonstruksi arsitektur sistem informasi Sirekap ini. Kita bisa lihat ada dua versi, Sirekap mobile dan Sirekap web. Sirekap mobile inilah yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah C1, di mana datanya disimpan pada database terpusat yang ada di Sirekap web. Dan kita lihat ada masyarakat yang juga berhak mendapatkan informasi dari hasil perhitungan suara dan rekapitulasi. Berikutnya. Nah, sebetulnya problem utama yang saya lihat itu adalah saat unggah C1 ke Sirekap web. Saya prekayasa perangkat lunak, jadi saya tahu bahwa ada hal yang ganjil di sini. Yang pertama adalah saat alurnya adalah unduh, login, pilih TPS, lalu foto, unggah. Kemudian harusnya adalah secara logis cek apakah hasil unggah sudah sesuai atau belum. Jika belum, maka dia harus ulang lagi fotonya sampai benar. Ini saya analogikan dengan ketika kita setor uang ke bank, ya. Hasil pembacaan mesin itu harus benar dulu, baru dia boleh disimpan ke database. Yang terjadi pada Sirekap tidak, datanya salah, itu disimpan, itu fatal akibatnya. Dan saya nggak tahu itu apakah memang datanya salah atau datanya bagaimana, tapi fenomenanya adalah orang bisa mengunggah, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan C1. Ada dua fitur yang dihilangkan di sini, yaitu fitur validasi, di mana suara bisa melebihi dari DPT dan hasil tabulasi antara perjumlahan paslon 01, 02, 03 itu juga bisa lebih. Jadi di sini tidak ada validasi. Lalu edit, kenapa juga bukannya diberikan pada KPPS, tetapi kok malah loncat sampai ke KPU Kabupaten Kota. Dan KPU klaim itu ada 154.000 TPS yang bermasalah dan editnya diberikan pada KPU. Dan saya pikir itu akan sangat perubahannya tidak
Ya, pemirsa, kita akan bedah ya satu persatu pembuktian yang telah disampaikan oleh saksi ahli dari kubu 03 selaku pemohon dalam sengketa Pilpres 2024. Masih bersama kami Bang Frits Edward Siregar, ini selaku wakil Komandan Alfa TKN Prabowo Gibran dan juga ex-komisioner Bawaslu, pastinya sudah berpengalaman ya menghadapi sengketa-sengketa Pilpres seperti ini. Nah, kalau kita dengarkan Bang Frits, dari saksi sebelumnya, ini ada saksi dari psikolog sosial ya atau sosiolog, ini Risa Permana Delia mengatakan ada penjinakan kekuasaan dari kubu Prabowo Subianto. Bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita membaca buku literatur mengenai political behavior ya, kemudian kenapa sih seseorang memilih seseorang? Misalnya apa yang terjadi di balik bilik suara tersebut begitu? Apakah karena ada bansos? Apakah karena ada politik uang? Karena saudara, atau kalau kita pakai contohnya Bang Komeng, apakah saat dia buka kertas suara kemudian Bang Komeng kemudian mendapat angka 5 juta, kan kita tidak tahu apa yang berada di balik dari kenapa seseorang memilih siapa, apa karena gantengnya, apa karena cantiknya, itu kan juga ada, kita kan juga punya program, atau mungkin karena dia menggerakkan orang muda, atau karena dia jiwa persistennya gitu ya. Saya sih bisa melihat, saya sepakat apa yang disampaikan sama Ibu Riza tadi ya, bahwa jangan-jangan memang masyarakat kita memilih nggak ingin pemilu yang gaduh-gaduh, mau pemilu yang tenang, dan jangan-jangan ternyata metode kampanyenya Pak Prabowo yang gemoy, yang ya udah didiamin aja atau sorry ya, dan itu dan joget-jogetnya tadi juga sempat dibahas ya. Dan ternyata itu yang bisa menariknya masyarakat. Itu kan berarti termasuk strategi kampanye sebenarnya. Iya dong. Jadi kan memang jangan-jangan Pak Prabowo memang ingin menampilkan dirinya seperti Pak Prabowo, seperti seorang pribadi, dan ternyata apa yang ditampilkan seperti dirinya apa adanya itu ternyata membuat orang menarik gitu loh. Kalau saya teringat ya, saya tuh kemarin ada dalam sebuah radio ya, dan ada pertanyaan darinya masyarakat, dan si masyarakat bilang, Pak, kami ini tidak menerima bansos, tapi kami memilih Pak Prabowo misalnya. Jadi kita tidak tahu kenapa orang memilih gitu, dan setiap faktor, setiap ide yang disampaikan itu bisa kena. Misalnya contohnya, pada saat salah satu ide kampanye itu adalah 8 program cepat dan 17 program prioritas misalnya. Dan salah satunya itu adalah makan siang dan minum susu gratis misalnya. Itu kan sesuatu yang simpel gitu. Jangan-jangan memang itu yang orang senang gitu, daripada yang aneh-aneh. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Riza tadi ya, yang kalem, yang tidak agresif. Jangan kita masyarakat Indonesia ingin punya pemimpin yang seperti itu. Oke, tapi kan juga tadi disampaikan Bu Risa ya, dia sebenarnya menyayangkan adanya strategi kampanye tadi yang joget, kemudian ada jargon-jargon gemoy dan lain sebagainya di tengah kondisi masyarakat yang dibilang deprivasi tadi, yang diasumsikan dalam kondisi negatif. Nah, itu disayangkan karena nanti ada efek di kemudian harinya bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak baik-baik saja, hanya mungkin tertarik dengan strategi-strategi saja. Harusnya dilihat dari sejarah politik tadi disampaikan. Kita kan pada hari ini bukanlah merupakan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Secara hukum ketatanegaraan, apa yang terjadi hari ini merupakan akibat dari yang terjadi di masa lalu. Misalnya, sekarang kita bertemu di Mahkamah Konstitusi karena ada Bawaslu, ada DKPP, kita kembali lagi karena ada pemilihan langsung misalnya. Jadi ada sejarah kenapa kita sampai sekarang. Dan kenapa sekarang Pak Prabowo bisa menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dari versinya pemungutan suara, kan merupakan dari kumpulan dari apa yang terjadi di masa lalu, di mana akhirnya siapa yang dicalonkan oleh partai politik, siapa yang tetap persisten untuk menjadi wakil presiden, dan siapa yang menjadi calon presiden. Itu kan akibat dari apa yang, dan masyarakat bisa lihat, oh dulu Pak Prabowo mau sama siapa, kemudian dulu Pak Ganjar sama siapa, dan tiba-tiba kan masyarakat bisa melihat itu gitu loh. Jadi kan produk politik itu kan kemudian kita munculkan seperti di saat ini gitu. Dan yang paling penting dari yang mau saya sampaikan, presiden dan wakil presiden bukanlah kan lembaga satu-satunya di Republik ini. Ada namanya DPR, ada namanya partai politik. Sejago-jagonya presiden dan wakil presiden, tapi kalau tidak didukung oleh DPR, presiden dan wakil presiden tidak bisa melakukan apa-apa.
anggaran tidak bisa, penunjukan tidak bisa, peraturan perundang-undangan tidak bisa. Dan misalnya kalau misalnya tiba-tiba ada DPR melakukan hak angket, hak interpretasi terus-menerus, kan presiden tidak bisa bekerja. Jadi pertanyaan adalah selama ini peran DPR itu di mana? Partai politik kita bekerja atau tidak? Jadi saya bisa melihat peran daripada presiden tersebut dan wakil presiden sangat ditentukan dan punya pengaruh bagaimana partai politik itu bekerja. Jadi misalnya ada pertanyaan, kenapa sekarang kita bagus, kita punya pertumbuhan ekonomi, kita punya inflasi turun, dan kenapa kita punya kemiskinan bisa turun? Itu bukan saja menjadi keberhasilan dari presiden dan wakil presiden, tapi juga keberhasilan partai politik dan kita semua rakyat yang diimplementasikan melalui peran-peran daripada DPR. Oke, nah ini juga tadi menarik ya soal kesaksian dari saksi ahli Leoni Lydia, ahli teknologi yang mengatakan ada manipulasi dari Sirekap, ada manipulasi hasil suara. Bagaimana tanggapan Anda? Kami melihat bahwa Sirekap ini kan merupakan sebagai sebuah alat bantu. Dan kita kembali mengacu kepada bahwa persoalan daripada Sirekap ini sesuatu yang harus diperbaiki oleh KPU. Dan KPU melakukan perbaikan terus-menerus. Kita berbicara kepada 840.000 TPS. Dan berapa orang yang harus mengupload 840.000 TPS tersebut misalnya. Dan jangan lupa bahwa kompleksitas yang diupload itu jauh lebih kompleks. Tahun 2019, pada saat saya menjadi anggota Bawaslu misalnya, yang difoto itu hanya sekedar salinan. Hanya salinan, berapa jumlah itu yang difoto, dan angkanya jauh lebih simpel. Sekarang kita berbicara mengenai plano, sesuatu yang menjadi mahkota dari sebuah TPS, di mana adanya angkanya, kemudian tali-talinya itu bakal akan muncul, sehingga ada prosesnya gitu loh. Jadi ada proses keterbukaan yang ingin disampaikan oleh KPU. Ya. Dan yang ketiga, sekarang saya bertanya jujur kepada partai politik, apakah ada partai politik yang tidak pernah membuka Sirekap? Apakah tidak pernah mempergunakan Sirekap untuk mengetahui berapa jumlah suaranya di satu TPS tertentu misalnya? Sebagai seorang yang hadir di hampir di seluruh rekap nasional dari tanggal 28 Februari sampai 20 Maret kemarin misalnya, saya melihat bagaimana perdebatan yang muncul di dalam rekapitulasi nasional. Dan kalau misalnya ada perdebatan, oh TPS ini bermasalah, kecamatan ini bermasalah, atau di daerah Jeddah, daerah Kuala Lumpur masalah, apa yang dilakukan oleh KPU? Kita buka Sirekap, kita lihat ke TPS-nya, kemudian kita bisa lihat bagaimana berapa plano yang ada. Itu selama ini dipergunakan. Kesalahannya ya dalam proses uploading ataupun dalam proses membuat laporan di plano dan kemudian tercapture-nya itu tidak sama. Kan itu kemudian ada proses koreksi yang dilakukan oleh KPU dengan melakukan pemeriksaan. Jadi saya melihat kesalahan yang tersebut adalah cara berpikir bahwa Sirekap itu menjadi alat ukur utama dan menjadi satu-satunya. Seharusnya bagi partai politik ataupun paslon yang melihat bagaimana Sirekap, dia harus bisa membandingkan apa yang ada itu sebagai alat bantu, dan dia harus bisa melihat C1 plano yang dia miliki. Kalau memang betul paslon tersebut punya saksi. Oke. Kalau memang betul partai politik itu punya saksi, kan harusnya dia bisa meminta, saksi TPS ini kirim dong, saya mau sebagai perbandingan. Tapi kalau kita lihat realita di lapangan, apakah benar paslon punya saksi TPS? Apakah benar partai politik punya saksi TPS? Kan jangan-jangan cuma mengatakan saja, tapi tidak pernah punya saksi di TPS. Oke, ini kan mungkin ya permasalahan waktu pada saat Sirekap sempat terhenti begitu ya. Ini kemudian memunculkan persepsi publik ada manipulasi begitu ya. Tapi sebagai ex-komisioner Bawaslu, Anda apakah juga mengawasi soal Sirekap ini dan seperti apa sebenarnya selain Sirekap ya, mungkin kan penghitungan suara berjenjang ini pengawasannya harusnya seperti apa yang tadi Anda sampaikan? Harusnya dari kandidat atau peserta pemilu ini harusnya menyediakan apa saja untuk mengawasi jalannya proses penghitungan suara ataupun juga demokrasi ini. Tapi nanti dijawab ya Bang Frits. Usai jeda, Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi.